Selamat pagi, rakyat elegan dimanapun kalian berada eh, di seluruh penjuru tanah air. Semoga masih sehat dan masih kuat dan juga masih semangat untuk kita menyelesaikan semester ini dengan indah. Teman-teman semua, pagi ini kita akan membahas materi yang baru lagi, yaitu tentang array ya. Jadi kalau selama ini kita sudah membahas beberapa basic dalam pemrograman, ada sekuensial, ada percabangan, dan juga ada perulangan. Kita akan masuk ke tahap yang lain, ya. Kalau kita pernah membicarakan tentang algoritma dan struktur data, ya. Seperti ini, array yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu termasuk di struktur data. Jadi array itu termasuk di sini ya. Jadi kita akan membahas bagaimana struktur data di array kemudian diolah menggunakan algoritma tertentu sehingga menghasilkan satu informasi. Oke, kita akan lihat dulu secara teori array itu apa ya teman-teman. Array sejauh ini program yang kita pelajari masih sangat terbatas karena statement assignment hanya berupa pemberian satu nilai pada satu variabel. Ya, kalau kalian ingat di pertemuan satu dulu, saya pernah membahas bahwa variabel itu adalah salah satu bentuk struktur data. Ya, data yang hanya satu saja itu simpelnya dalam bentuk variabel. Nah, selama ini kita mengerjakan berbagai jenis algoritma ya, algoritma untuk apa namanya, untuk if, untuk for yang pernah kita kerjakan itu masih menggunakan satu variabel saja. Nah, bagaimana jika kita menggunakan data yang lebih kompleks? Ya, jadi kalau satu data saja di struktur data ini itu disebut sebagai variabel. Nah, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya dan sudah kita praktekkan. Sementara itu kalau datanya lebih dari satu, ya, datanya lebih dari satu, itu kita menggunakan array. Jadi array itu adalah data yang lebih dari satu. Jadi mirip atau fungsinya itu sama dengan variabel, tempat untuk menampung data. Tetapi kalau dalam array datanya lebih dari satu. Jadi sudah berbentuk struktur data gitu. Poin kedua, padahal seringkali kita perlu untuk mengassign ataupun memanipulasi banyak nilai ke kelompok variabel. Sebagai contoh, Anda akan membuat program yang membaca 100 nilai percobaan untuk dihitung rata-ratanya dengan sangat repot jika kita menghitungnya dengan cara berikut ini. Rata-rata sama dengan X1. Misalnya ya teman-teman, kita mau input nilai kalian gitu ya, INT, ASD, ya kan, INT, apalagi sih mata kuliahnya AI gitu kan, INT PTI misalnya, INT agama gitu kan, INT misalnya KWN, INT PNCS Pancasila misalnya. Nah, belum lagi ya INT Inggris, INT Indo. Nah, kalau kita di TI misalnya ada sekitar 40 atau 50 mata kuliah, maka kita nanti akan membuat 50 variabel. Ya, nanti kalian input satu-satu kan gini ya. Print F nilai ASD. Gini kan. Lalu kalian scan F persen %D mengacu kepada dan D. Gini kan. Nah, nanti satu-satu. Satu-satu sampai seluruh mata kuliah itu diinput. Tidak salah karena memang peruntukan dari sebuah variabel seperti itu, tetapi tidak praktis. Tidak salah tetapi tidak praktis, ya, tidak efisien. Karena itu muncul yang namanya struktur data array. Jadi struktur data array, kalau saya mau boleh cerita teman-teman, adalah kumpulan data, ya, kumpulan data.
Ya, yang saya cetak merah. Sekali lagi Anda hafalkan yang keyword-keyword seperti ini. Kumpulan data yang bertipe sama dan menggunakan nama yang sama. Jadi array itu 3 syaratnya. Tipenya sama, kumpulan data, kumpulan data. Jadi datanya nggak cuma satu, datanya banyak. Tipenya sama, integer semua. Namanya juga sama, ya. Nah, dengan menggunakan array sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama. Antara satu variabel dengan variabel dalam array dibedakan berdasarkan subscript. Subscript berupa bilangan dalam kurung siku. Nah, ini. Oke, saya kasih warna ungu. Nah, ini. Tadi ya, yang saya kasih warna-warna selain hitam, itu aja yang Anda hafalkan. Ya, ciri array. Yang pertama, kumpulan data. 2, tipenya sama. 3, memiliki nama yang sama. Dan yang keempat, ada subscribe, ya, bilangan di dalam kurung siku. Nah, teman-teman, kalau mau saya analogikan, array itu seperti sebuah rumah dengan banyak kamar, atau yang selama ini mungkin kita kenal dengan namanya kos-kosan. Ya, kalian punya kos-kosan, misalnya kos-kosan Seruni, kos-kosan Cempaka, kos-kosan Kemiri misalnya, ya kan, atau kos-kosan apa gitu kan. Nah, kos-kosan kalian itu terdiri dari banyak kamar, ya. Nah, ada kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5, sampai kamar sekian. Misalnya jumlahnya 20, ya berarti sampai kamar nomor 20. Biasanya nomor 13 dilewati. Nah, yang kos di situ, tadi kan saya bilang tipe array itu memiliki apa? Memiliki syarat. Yang pertama tadi apa? Kumpulan data, ya. 2, tipenya sama, tipe datanya, ya. Dan yang ketiga, namanya sama. Oke, ini adalah ciri-ciri dari array. Kumpulan data, tipe data sama, namanya sama. Nah, kembali kalau saya analogikan ke kos-kosan ini tadi, ya, ke kos-kosan ini tadi, teman-teman. Ya, ke kos-kosan ini, kumpulan data, betul enggak? Yang ngekos tuh pasti kalau nggak pandemi ya, itu isinya lebih dari satu, ya, 5 anak, 2 anak pun juga itu sudah lebih dari satu, ya, 10 anak, 9 anak dan seterusnya. Tipe datanya sama, ya, tipe datanya laki-laki semua atau perempuan semua. Jadi array itu kos-kosan cowok kalau nggak kos-kosan cewek, bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan kos-kosan campur. Jadi tipe datanya sama dan namanya sama. Namanya sama, kos-kosan Kemiri, ya kan, kos-kosan Mawar, kos-kosan apa Seruni misalnya gitu. Dan tadi ada satu lagi, yang keempat, ada subscribe-nya, nomor, ya. Betul enggak? Kalian kos-kosan kan pasti ada kamar nomor 1, kamar nomor 2 dan seterusnya. Nah, dalam array kamarnya tadi dikasih kurung kotak gini, ya. Dimulai dari nomor 0. Jadi kalau array, teman-teman, diingat-ingat dimulainya dari kamar nomor 0. Ya, nomor 13 tetap ada. Kamarnya nomor 0. Kalau kita kan bisa kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4 dan seterusnya. Ini enggak. Kamar 0, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi kalau ini saya mau bilang di sini ini 0, ya. Kemudian 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Jadi kamarnya dimulai dari kamar 0, kamar 1, 2, 3. Jumlah kamar berapa? 7? Enggak, jumlah kamarnya tetap 8.
kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jumlah kamar 8, cuman dimulai dari kamar nomor 0. Gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, ini penomoran kamar dikasih kurung kotak. Oke. Nah, macam-macam array itu ada array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 1 dimensi itu kos-kosan yang hanya 1 lantai saja. 2 dimensi kosnya tingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2. Jadi ada lantai 1, lantai 2. Seperti itu. Jadi kos-kosan 1 dimensi itu hanya 1 lantai, 2 dimensi itu 2 lantai, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat tahapan pembuatan array. Ya, tahapan pembuatan array, teman-teman. Yang pertama adalah deklarasi. Deklarasi ini ya. Deklarasi ini mencakup 3 hal. Tipe datanya tetap harus ada, namanya, dan jumlahnya. Rumusnya seperti ini. Tipe data, nama larik, larik itu array ya. Array itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya larik. Lalu ukurannya. Ini untuk deklarasi. Contoh, integer itu tipe datanya ya. Integer itu tipe datanya. Ini val ya, val itu adalah nama arraynya atau nama lariknya. 5 itu adalah ukurannya. Ya, ukuran. Ukuran itu bukan nomor terakhir tapi jumlah kamar ya. Jumlah kamar itu sama dengan ukuran array. Jadi kalau kalian mau 8 ya berarti jumlah kamarnya 8. Jumlah tempat menaruh datanya 8, tapi penomorannya dari 0 sampai 7. Gitu ya. Oke. Nah, kalau selama ini kita buat variabel kan langsung tipe data, spasi, nama variabel, titik koma, selesai. Nah, kalau kita membuat array, ya, saya hapus ini. Tadi formatnya adalah tipe data, spasi nama arraynya, lalu kurung kotak ukuran. Misalnya, saya buat integer, spasi, nama arraynya adalah kemiri misalnya, ya. Kurung kotak misalnya 8. Berarti kita sudah membuat kos-kosan kemiri ini tadi dengan 8 kamar, ya. Jadi tahap yang pertama adalah membangun atau deklarasi kos-kosan. Kos-kosan data maksudnya, kos-kosan data atau array ya. Jadi teman-teman, tahap pertama itu bangun dulu. Kalau kamu mau bikin usaha kos-kosan ya pertama harus bikin kosnya dulu, bangun kosnya dulu, gitu ya. Jadi tahap pertama ini membangun atau deklarasi kos-kosan data atau array. Integer kemiri 8. Berarti saya siapkan ini tadi apa tempat ngekosnya tadi. Jadi tahap yang pertama saya tulis di sini aja ya. Langkah pembuatan array. Yang pertama, membangun atau deklarasi kos-kosan. Tadi tipe data, spasi, nama array, kurung kotak, ukuran, kurung tutup, titik koma. Ini anunya apa? Format atau rumus untuk bangun arraynya. Ya, contohnya ini tadi, int kemiri 8. Baik, tahap berikutnya assignment. Assignment itu mengisi. Ya. Tahap kedua setelah membangun, kos-kosannya udah jadi, berarti nomor 2 adalah
mengisi kos-kosan dengan manusia. Manusianya dalam hal ini adalah data. Kos-kosan dalam hari ini adalah array. Ya, jadi tahap pertama teman-teman, ini kelihatannya. Tahap pertama membangun atau deklarasi, tahap kedua adalah mengisi kos-kosannya atau arraynya dengan data. Itu tahapannya. Yang kedua. Nah, caranya itu bisa mirip dengan variabel. Cara satu itu langsung aja nanti. Begitu dideklarasikan val kamar 0, 5. Val kamar 1, 10. Val kamar 2, 15. Atau langsung seperti ini. Dikasih kurung kurawal, lalu antar penghuni, antar penduduknya dipisahkan koma. Berarti 5 ini punyanya kamar nomor 0. Ini nomor 1, 2. Jadi kalau kita teknis di sini, kemiri 0 sama dengan 7. Berarti apa? Berarti kamar 0 dihuni oleh manusia yang bernama 7. Jelas ya? Ini tahap yang kedua. Tahap kedua itu tadi mengisi array. Seperti ini. Nomor 1, misalnya nomor 1 adalah 8. Dan seterusnya. Ini adalah cara pertama. Cara kedua, ya, cara kedua, ini tadi ada lihat. Jadi kemiri 8 tadi, ukurannya kalau ini sama dengan kurung kurawal 7, 8, misalnya ya 9, 1, 2, dan seterusnya. Ya, ini berapa ini? 5 ya. 6, 7, 8. Nah, ini cara yang kedua. Jadi ada dua cara. Ya, jadi caranya adalah langsung ditembak satu-satu atau langsung dideklarasikan. Jadi bangun langsung deklarasi seperti ini. Ini juga diperbolehkan. Ya, gitu. Oke, itu tadi deklarasi contohnya sudah. Sekarang tahap yang ketiga. Setelah mengisi, biasanya ada tamu nih, ya kan. Misi mau ketemu si A, si B, gitu kan. Ya, berarti tahap yang ketiga adalah memanggil atau menggunakan data. Misalnya kalian mau ke rumah teman kalian ya kan, ke kos teman kalian gitu. Kamar nomor 1 gitu kan. Oh, berarti kalian datang ke kamar nomor 1. Nah, ini namanya memanggil atau menggunakan data gitu. Nah, caranya diakses berdasarkan nomor kamarnya. Kamar nomor 0, nah si 5 nanti keluar. Kamar nomor 3, si 20 nanti keluar. Kamar nomor 4, 25 keluar. Kamar nomor 5, ya nggak ada yang keluar karena nggak ada kamar nomor 5. Meskipun jumlah kamarnya 5. Gitu ya. Nah, kalau di sini ya, misalnya ya teman-teman ya. Ini tadi tahap yang kedua kan mengisi array. Saya pakai cara yang kedua aja ya. Sekarang memanggil array ya. Printf ya kan, manggil kan ngeprint ya. Printf %d mengacu kepada kemiri kamar 0. Berarti ini nanti dia akan mencetak angka berapa? Angka 7 harusnya ya. Oke, kita coba ya. Ini error kenapa? Ini harusnya nggak ada ininya. Kemiri 78. Oh, ini dijadiin satu dengan ini tadi. Nah, ini angka 7.
kemiri indeks ke 0, berarti si 7 ya. Gitu. Sorry ini tadi yang cara pertama ini tadi deklarasinya ya teman-teman ya. Deklarasinya harus jadi satu dengan mengisi arraynya. Kalau pakai cara yang kedua. Tapi kalau mau pakai cara pertama Anda bisa isi satu-satu. Ya, jadi begitu dideklarasikan integer kemiri ukuran 8 789 16 12694. Ini berarti kita sudah punya kos-kosan dengan penghuni ini. Nah, berarti kalau saya manggil 0 7. Kalau saya mau manggil nomor 9 si 9 ini berarti saya manggil nomor berapa? 0 1 2 3 4 5 6. Berarti saya panggil si 6 ini. Kamar nomor 6 ya. Nanti yang keluar adalah angka 9 ya. Nih, 9. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan operasinya, misalnya INTX sama dengan kemiri 0 dikali misalnya ya. Dikali kemiri 2 misalnya. Nanti kita tinggal print F aja. Apa namanya? Persen D mengacu kepada X. Nah, nanti tinggal 7 dikali 9. Nah, ini 63. 63 ya. Yang 9 kan print-printannya yang ini tadi. Saya begini. Nah, ini 63. Nah, jadi kita bisa memanggil array. Jadi array itu sebenarnya mirip dengan variabel biasa. Gitu, ya. Oke. Sampai di sini kalian paham? Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya untuk 3 tahap pembuatan array dari deklarasi, mengisi sampai memanggil. Jadi contohnya seperti ini tadi. Itu. Baik. Kalau Anda kurang paham, silahkan putar videonya. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan. Oke, sekarang kalau kita modifikasi nih teman-teman. Jadi arraynya ini kita input dari keyboard, jadi bukan inputan dari apa namanya hard code seperti ini ya, tembak langsung di coding enggak ya, tapi dari keyboard. Itu gimana caranya? Ya, berarti kan ini kita hapus dulu deklarasi biasa gitu ya. Berarti kan secara apa namanya secara konsep kan nanti int indeks kemiri indeks ke 0 ya diisi angka 7 kan gini toh. Kemiri indeks ke 1 diisi angka 8 gitu. Tapi ini nanti pakai inputan. Nah, berarti kan kita printf ini toh. Masukkan data. Lalu di scanf persen %d dan mengacu ke kemiri 0 kan gini ya. Kita nggak usah panjang-panjang, kita buat 4 kamar dulu aja ya. Nih 2 3 4. Nol, ini 1, ini 2, ini 3. Terus nanti kita mau cetak yang kemiri nomor 3. Oke, kita coba ya. Nah, masukkan data. Data pertama 7, data kedua 8, 9, ini misalnya 5. Nah, kalau yang dicetak kemiri 3 berarti 0, 1, 2, 3, berarti 5. Ya enggak? Kemiri 0 kali kemiri 2, 0 kan 7, 7 kali 9, 63. Gitu. Jelas ya, teman-teman? Nah, Anda lihat di sini, sesuatu yang sama dan berulang-ulang, ya, sesuatu yang sama dan berulang-ulang, itu dapat disederhanakan dengan fungsi for, ya enggak, perulangan. Nah, perhatikan di sini. Ini mengulang, terus yang berubah apanya? Yang berubah ini, yang di dalam kotaknya. Anda lihat ya, 0, 1, 2, 3.
berarti nilai awalnya 0, nilai akhirnya 3, sifat perulangannya plus, atau nambah, increment. Nah, berarti kita tinggal mengulang ini sebanyak ini tadi 4 kali. Berarti kita buat for di sini ya teman-teman ya. For int x sama dengan nilai awal 0, nilai akhirnya x kurang dari 4 ya, x plus plus. Kan gini. Lalu apa yang diulang? Ya, yang diulang ini. Ini. Nah, ini. Ya toh? Ini dihapus. Ya kan? Nah, cuma nolnya ini diganti dengan x. Kan nanti naik terus. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini saya hapus. Kita coba masukkan data 1, 2, 3, 4 ya. Bisa ya, sama aja kan? Data pertama, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeks ketiga dicetak 4. Indeks ke 0 dikali indeks kedua. Berarti 1 dikali 3, 3. Bener toh? Nah, ini namanya menggunakan for atau menggunakan perulangan untuk menginput data. Nah, kalau kita mau mencetak semua pun juga bisa ya. Kita buat lagi for, misalnya int y sama dengan 0, y kurang dari 4, y plus plus. Lalu kita print f %d backslash n. %d mengacu kepada kemiri indeks ke y. Gitu toh? Ya enggak. Kemiri ini input ya. Input ini outputnya. Oke, kita run. Masukkan data 1, 2, 3, 4. Nah ini keluar semua nih datanya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Indeks ketiga 4, indeks 0 kali indeks 3, 3. Oke, jadi kita juga bisa mengkombinasikan perulangan dengan array. Oke, silakan kalau Anda belum paham, Anda bisa coba ya, atau Anda bisa ulang videonya. Nah, kelebihannya kalau seperti ini kita bisa fleksibel. Misalnya ya, integer kemiri kita plotting aja 100 gitu. Ya, ininya kita mau buat ada 10. Kan kita nggak perlu nulis kayak gini 10 kali, ya nggak tadi. Ya, ini 100 tuh maksudnya maksimal gitu ya. Pokoknya bisa diisi sampai 100. Tapi nanti pas saya input, dia hanya minta 10 inputan. Kan gitu toh? Oke, yang ini saya komen dulu. Yang ini juga saya komen. Saya running dulu ya teman-teman. Masukkan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah ini kan keluar semua nih, ya enggak? 10. Gitu. Oke, ini biar lebih rapi kan bisa toh. Masukkan data ke %d mengacu pada X ini. Nah, ini kan nanti Anda lebih rapi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, ini. Jadi kita bisa lebih fleksibel mau berapapun, ini bisa kita kita buat. Walaupun kita membuat seperti ini ya. int pjg panjang gitu ya. int panjang. Lalu Anda print f input panjang array. Lalu scan f %d mengacu kepada dan panjang. Nah, nanti inputan panjangnya dari inputan pun bisa ya. Sini tinggal dibuat kurang dari panjang. Kan gini toh. Ini juga kurang dari
panjang. Coba aja di run. Input panjang array, misalnya 3. Data ke 0, 1, 2, 3. Nah, udah jadi. Fleksibel. Namanya array dinamis. Array yang ukurannya berdasarkan inputan dari user. Ya, oke. Anda bisa bisa screenshot atau Anda bisa code di tempat Anda untuk coding yang ada di screen ini. Nanti saya kasih juga di Google Classroom-nya. Baik, section 2 ini saya akan membahas tentang array 2 dimensi. Kalau tadi arraynya 1 dimensi, sekarang array 2 dimensi. Jadi aku bilang array 2 dimensi itu adalah array yang seperti kos-kosan tapi tingkat ada lantai 1 dan juga ada lantai 2. Nah, teman-teman, array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari n buah baris dan n buah kolom. Jadi ada baris dan kolom. Ya kan? Bentuknya adalah matriks atau tabel. Kalau kalian ingat matriks, ya itu matriks. Deklarasi array 2 dimensi mirip dengan yang 1 dimensi, bedanya adalah tipe data, tetap ada ya, tipe data. Tipe data, lalu nama arraynya apa? Lalu subscribe untuk yang baris, ya. Baris dan kolom. Jadi baris dulu baru kolom, diingat-ingat, baris dulu baru kolom, ya, untuk array 2 dimensi. Jadi mirip langkah pembuatannya, deklarasi, lalu diisi dan memanggil. Nah, cuman kalau 2 dimensi, ya saya tulis di sini ya, yang 2 dimensi, ini untuk yang 2D, itu adalah tipe data, spasi nama array, kurung kotak pertama adalah baris, kurung kotak yang kedua adalah kolom. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini teman-teman, untuk array 2 dimensi. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contoh. Ya, ini contohnya seperti ini. Integer x 3, 4. Berarti dia barisnya jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. 4 berarti kolomnya 1, 2, 3, 4. Gitu, paham ya? Oke. Mirip pokoknya dengan yang 1 dimensi. Oke, ini yang 1 dimensi tadi saya hapus ya. Kita akan coba coding untuk yang 2 dimensi. Misalnya int masih kos-kosan lagi. Kita bicara kos-kosan tadi kemiri, misalnya ini kos-kosan Cemara gitu ya. Nah, barisnya ada 3, kolomnya ada 4 misalnya. Ya, berarti ini nanti modelnya seperti ini tadi. 3, 4. Nah, sekarang kalau kita mau mengisi, berarti Cemara lantai 0, ya lantai 1 itu 0, baris 0, kolom 0, diisi dengan angka 1 misalnya. Masih di lantai 0, tapi kamar nomor 1 diisi 2. Kamar nomor 2 di lantai 0 diisi 3. Barisnya 3, kolomnya 4. Ini baru berapa ini? Itu 2, 3. Oh, satu lagi ya. Misalnya ini diisi 4. Ini lantai 1 teman-teman. Kayak kita di gedung kita kan. Nah, kalau lantai 1 kan berarti depannya 1, 101, 102, 103. Lantai 2 juga sama, 201, 202, 203. Lantai 3, 301, ya kan, dan seterusnya. Nah, di dalam array 2 dimensi juga sama. Dimulai dari 0, itu adalah lantainya atau barisnya, kemudian kolomnya. Nah, ini kalau nanti saya mau buat yang baris 2, ya berarti saya tulis lagi di sini. Ini 1,
Ya, satu gini kan. Satu. Kalau saya mau buat baris, ini kan tiga lantai ya, berarti ini kan lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Berarti ini dari dua. Ingat ya, lantai pun juga dimulai dari angka 0. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mengisi nilai di array 2 dimensi. Ya. Nah, kalau Anda lihat kayak gini, kita mau buat inputannya pakai for, ya. Berarti kita harus mengulang apanya dulu? Mengulang baris, juga mengulang kolom. Ya, hukumnya adalah mengulang baris, kemudian mengulang kolom. Jadi kan barisnya ini ya, baris 0, 1, sorry ini salah ketik, 2, ini toh. Tapi kita juga mengulang kolom 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Nah, ada catatan, baris akan berulang ketika kolom selesai diulang. Barisnya akan berulang ketika kolomnya selesai diulang. Kolomnya 0, 1, 2, 3. Selesai. Nah, pindah ke barisnya. Barisnya berulang lagi. 1, 1, 1. Ini 0, 1, 2, 3 selesai. Jadi 2, 2, 2, 2. Sehingga kalau kita mau membangun konstruksi perulangan seperti ini, itu gimana teman-teman? Ya, berarti kita menggunakan for. For untuk baris dan for untuk kolom. Nah, ini namanya nested, bersarang. Ya, kita buat coba ya di sini. For intx sama dengan 0 sampai berapa ini? Ya, sampai 2 berarti kurang dari 3 gitu ya. X kurang dari 3, X-nya plus plus. Lalu kita juga mengulang ininya apa? 0, 1, 2, 3-nya. Ya, untuk kolomnya. Jadi kolomnya ini nanti diulang. Jadi saya punya for int y sama dengan 0, y kurang dari 3 juga, y plus plus. Nah, perulangan ini akan diulang sebanyak x. Ya, jadi x ini akan mengulang perintah ini, akan mengulang perulangan ini, gitu. Jelas ya teman-teman ya. Jadi x akan mengulang perintah y, gitu. Nah, berarti saya buat printf misalnya. Printf inputkan persen d, persen d. Persen d yang pertama mengacu kepada x, persen d kedua mengacu kepada y. Kan gini. Lalu scan f, persen d, di mana persen d ini mengacu kepada dan cemara x, y. Ya toh? Cemara x, y. Oke, ini coba saya hapus saja. Ini tadi ilustrasi betapa repotnya kalau tanpa perulangan. Sekarang kita coba pakai perulangan. Nah, inputkan 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini teman-teman. Sorry, ini tadi barisnya 3, kolomnya sampai 4 ya. Ini berarti 4. Sorry. Ini salah, harusnya 4 ya. 4. Ini tak kasih backslash n, biar kalau pindah baris ada jaraknya ya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, gini. 1, misalnya ini 5, 6, 7, 8. Ini 9, 10, 11, 12.
Nah, gini. Cara untuk menginputnya. Nah, nanti cara untuk mengaksesnya atau cara untuk mencetak ya sama aja. Misalnya saya mau printf kamar di apa namanya kamar di baris atau di lantai 0 ya, kos-kosan Cemara lantai 0 kamar nomor 2. Nah, ini mau saya cetak ya, ini nanti tinggal dicetak aja udah pasti bisa ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 misalnya, 1 lagi 2. Nah, saya cetak baris 0 lantai 0 kamar nomor 2 02. Nah, ini 3 toh. Nah, ini 3. Nah, kalau mau dicetak semua, ya nanti tinggal dikeluarkan lagi pakai for dalam for. Gitu. Mau dikalikan, mau dijumlahkan, ya tinggal dikalikan elemennya aja. Indeksnya ini. Elemen ini mau dikalikan dengan mana kayak tadi. Contoh simpelnya seperti itu. Gitu ya. Oke, ini tadi contoh-contohnya. Kita juga bisa inputkan secara dinamis ya, baris dan kolomnya. Kalau tadi kan yang di apa namanya, yang di coding tadi kan ininya panjang ya, ininya panjang atau lebar. Nah, ini nanti ini panjang, ini lebar, pakai inputan juga bisa. Oke. That's all I think untuk materi kita, teman-teman. Nah, nanti Anda bisa juga konfigurasi seperti ini kalau mau ditampilkan dalam for. Oke. Untuk evaluasi atau snack minggu ini ya, snack mingguan supaya asupan gizi Anda dengan bahasa C itu semakin mantap dan semakin mengerikan ya. Kami sudah sediakan asupan gizi untuk Anda, yaitu seperti ini. Jadi nanti inputkan panjang matriks ya, inputkan juga lebarnya. Kayak yang satu dimensi tadi, kalau satu dimensi kan hanya panjang, kalau ini panjang dan lebar di input. Kemudian ada 7 soal A sampai G. Yang pertama, isi matriks dengan bilangan integer, jadi inputan dari user. Yang B, tampilkan matriks yang telah diinput ya. Diinputnya nanti dalam bentuk seperti ini. Apa namanya? Tampilannya ya. Karena matriks kan berarti seperti ini. Hitung jumlah semua bilangan dalam matriks, itu nomor C. Berarti nanti jumlahnya adalah 2 tambah 6 tambah 4 tambah 0 tambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Jumlah sama dengan, nah gitu. Hitung rata-ratanya, ya berarti jumlah ini dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya berarti dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Ini kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kan berarti otomatis 9. Udah, ambil aja panjang lebarnya, kan gitu. Poin E, tampilkan matriks yang telah diinput di mana jika bilangan genap ganti dengan huruf X. Jadi kalau ini kan tampilan apa adanya nomor A tadi. Ya, nomor B. Nah, nanti kalau bilangan genap berarti dari X. Ini 2 ini X, 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 0, X, X, 3, X, X. Yang muncul cuma 3 0. Yang lainnya huruf X. Karena yang di bilangan genap disandikan dengan huruf X. Anda bisa pakai if untuk filtering bilangan genap. Kemudian yang dicetak bukan bilangan itu tapi huruf X. Untuk kelipatan 3 ganti dengan huruf T, itu nomor F. Nomor G, tampilkan transpose matriksnya. Transpose itu diwalik. Kalau ini kan 264, 084, 326. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti nanti jadinya adalah 203, 203, 682, 446. Gitu ya. Happy coding untuk kalian semua. Cara pengumpulan dan teknisnya seperti biasa lewat Google Classroom. Ada pertanyaan, ada kesulitan, tanya Google. Yang kedua bisa tanya asisten masing-masing kelompoknya. Oke, itu aja dari saya untuk pertemuan tentang matriks. Selamat belajar, selamat mencoba. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Mudah menyerah bukanlah kita. Oke.